anti deadline keteteran, rahasia mengatur waktu kuliah dan organisasi. Gimana nih kabarnya? Pada baik kan ya? Coba dikasih reaction dong. Oke, eh mungkin bisa ya, tolong aku minta tolong untuk tetap kameranya dibuka ya, pakai virtual background juga. Oke, baik ya. Untuk pertama-tama, aku izin untuk menyapa terlebih dahulu ya. Yang terhormat Kak Mukti sebagai CEO kelas kampus. Selamat pagi, Kak. Halo Mbak Elisa, pagi-pagi. Oke, untuk kemudian untuk narasumber dan moderator kita yang keren pada hari ini, selamat pagi. Serta seluruh peserta yang luar biasa dan udah join. Eh, eh, aku izin memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Perkenalkan nama aku Cecil, nanti yang bakal nemenin kalian untuk memandu jalannya acara dari awal sampai selesai nanti. Jadi santai aja dan tetap fokus ya teman-teman ya. Kemudian eh, kita akan lanjut ke acara sesi sambutan. Untuk Kak Mukti, apakah sudah siap untuk memberi sambutan, Kak? Siap Mbak, siap, siap. Oke, baik. Untuk Kak Mukti dipersilahkan ya, Kak. Baik, terima kasih Mbak Elisa Cecilia atas pembukaannya selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Selamat pagi teman-teman. Thank you banget teman-teman udah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh kelas kampus ya dengan tema pada pagi hari ini yaitunya webinar anti deadline keteteran rahasia mengatur kuliah dan organisasi tahun 2025 dengan pembicara hebat kita pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk di tengah kesibukan tetap meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di kelas kampus pada hari ini. Eh, Teman-teman, kelas kampus kita mengadakan webinar ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia sehingga kita berharap dengan adanya webinar yang kita adakan ini teman-teman bisa menggali informasi lebih lanjut terkait gimana cara menjadi mahasiswa anti deadline, terus juga bagaimana cara bisa memaksimalkan perkuliahannya dengan baik. Dari aku, teman-teman di sini, Kang Rofik ya, Mas Rofik sudah meluangkan waktunya, jadi teman-teman nanti bisa gali lebih banyak kepada Mas Rofik terkait baik itu gimana cara perkuliahan, terus gimana rahasia-rahasia supaya bisa mengatur waktu kuliah dengan baik. Karena ini tantangan juga ya bagi mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Kita Gen Z yang dikit-dikit mager, dikit-dikit males ya, dikit-dikit bisa bagi waktu. Nah, di sini Mas Rofik sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih Mas Rofik ya sudah meluangkan waktunya untuk mengisi jadi pembicara kelas kampus pada pagi hari ini. Dari aku sekian saja untuk sambutannya. Selamat belajar teman-teman di webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari aku terima kasih, aku kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Mukti untuk sambutan yang benar-benar bermotivasi sekali. Untuk selanjutnya aku lanjut aja ya. Kita bakal masuk ke sesi penyampaian materi. Nah, untuk sesi penyampaian materi ini bakal dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Divey. Kepada moderator, saya persilahkan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di acara webinar dengan judul Anti Deadline Keteteran Rahasia Mengatur Waktu Kuliah dan Organisasi. Nah, perkenalkan saya Divey. Saya bakal nemenin kalian sebagai moderator di acara webinar kali ini. Buat kalian yang sering galau antara nugas atau ikut rapat, atau bahkan dua-duanya numpuk, tenang, nanti kita bakal kupas tuntas tips and triknya. Jadi pastikan simak sampai akhir ya.
Nah, sekarang kita bisa kenalan dulu nih dengan Kak Rafiq Wayu Hidayat. Oke, aku mau bacain CV-nya Kak Rafiq dulu ya. Oke, baik. Nah, Kak Rafiq ini adalah mahasiswa aktif dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, angkatan 2021. Tapi ternyata Kak Rafiq ini nggak aktif kuliah aja, ternyata beliau juga super aktif di organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Riset dan Pengembangan di HMTRKI dan staf edukasi di Society of Petroleum Engineer Undip Capter selama 2023 sampai 2024. Nah, di situ udah kelihatan banget ya jiwa kepemimpinannya. Nah, kemudian Kak Rafiq juga pernah berpengalaman magang di PT Lotte Chemical Titan Nusantara di Cilegon sebagai Process and Production Intern dan juga sebagai trainee Food Safety Management di PT Agritama Sinergi Inovasi. Nah, selain itu juga beliau juga pernah menjadi asisten peneliti dosen dan mentor akademik di awal 2025. Nah, kemudian soal prestasinya nih, jangan ditanya. Tahun 2024 beliau dinobatkan sebagai mahasiswa vokasi berprestasi tingkat Universitas Diponegoro dan Dikti yang ke-6. Lalu lanjut sebagai peringkat 3 nasional. Gimana? Keren nggak sih Kak Rafiq sebagai pemateri kita hari ini? Nah, ternyata Kak Rafiq itu juga pernah loh mewakili Indonesia dalam Sakura Science Exchange Program di Jepang dan juga pernah sebagai Duta Budaya Indonesia ke Spanyol dan Prancis sejak tahun 2019. Nah, kemudian eh, keterampilan Kak Rafiq sendiri dari hard skill-nya itu udah lumayan banyak banget. Bisa ASP.NET, MATLAB, Statistik, Visio, Andromax, Microsoft Office, Canva, sampai ke sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, ISO 22000, dan Hydra, ISA, dan Lotto. Nah, untuk soft skill-nya sendiri, Kak Rafiq ini juga berpengalaman di public speaking, kerja tim, komunikasi, critical thinking, kepemimpinan, kreatif, dan pemecahan masalah. Dan khusus lagi, Kak Rafiq ini juga fasih berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan juga bahasa Jawa. Nah, siapa sih yang nggak penasaran dengan Kak Rafiq? Yuk kita sambut hangat Kak Rafiq Hidayat. Kak Rafiq Hidayat. Halo Kak Rafiq. Halo, halo Dive, halo rekan-rekan semua. Selamat pagi. Pagi Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik dan selalu baik ya insya Allah. Karena ada berita gembira karena unofficially sudah mau sarjana. Kemarin habis sidang akhir ya. Jadi bebannya udah agak runtuh nih Dive. Beban Oh. separuh beban hidup tuh kayak udah hilang. Alhamdulillah nih Kak ya. Selamat ya Kak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Kak Raffi udah siap nggak sih ngasih materi hari ini, Kak? Ya, siap sekali bertemu dengan rekan-rekan yang super bahagia di Sabtu pagi ya, produktif Sabtu pagi ini. Oke, Kak, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita persilakan Kak Rafiq untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Dive, terima kasih kepada MC juga dan tentunya kepada Mas. Sebelumnya mungkin saya buka ulang kembali untuk sesi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi tim dari kelas kampus juga. Salam kenal ya untuk Mas Mukti selaku founder dan juga rekan-rekan sekalian. Saya Rofik, saya dari Undip. Dan saat ini saya udah ya seperti yang saya sampaikan tadi unofficially masih unofficially sarjana karena tinggal menunggu wisuda begitu ya. Tapi alhamdulillah sudah selesai untuk sidangnya begitu. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang tertera di layar kita akan sharing terkait dengan time management
spesifiknya anti deadline keteteran, rahasia mengatur waktu kuliah dan juga organisasi itu. Di sini aku juga kasih hashtag coba bersama. Di mana coba bersama ini adalah satu hashtagku semenjak tahun kemarin ya kurang lebih di Pilmapres gitu karena di sini tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih kurang pandai. Kita sama-sama belajar, sama-sama berproses sebagai mahasiswa, sebagai fresh graduate juga begitu ya. Kita akan selalu belajar dan terus-terus belajar gitu. Oke, bisa di next. Oke, halo. Sekali lagi perkenalkan, saya Rofik. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Undip, angkatan 2021. Sorry ya sebelumnya kalau agak berisik karena memang rumah saya pas banget samping jalan dan sebelah itu ada apa bengkel. Jadi mohon maaf kalau agak nanti terganggu. Tapi semoga aman ya, insya Allah. Saya dari Undip angkatan 21. Kalau masih ada teman-teman yang kurang familiar sama TRKI atau Teknologi Rekayasa Kimia Industri, TRKI itu ini guys, secara singkatnya, bukan secara singkat sih, secara gampangnya itu teknik kimia. Tahu kan teknik kimia? Ya, cuman karena di D4 atau sarjana terapan itu uh, setara dengan S1, makanya penamanya nggak boleh sama. Ada aturannya sendiri, ada nomenklaturnya sendiri gitu. Makanya kadang ada yang masih belum familiar apa sih TRKI gitu. TRKI itu Tekim guys. Sama kok, semua halnya yang kami pelajari sama seperti Tekim. Cuman karena kami D4 atau sarjana terapan, yang kami pelajari lebih dalam terkait dengan praktis di industri gitu. Alhamdulillah juga di tahun kemarin saya diamani sebagai juara satu Mawapres Undip, kemudian di LLDT atau tingkat wilayah Alhamdulillah dapat juara satu dan di nasional waktu waktu final nasional itu bisa mendapatkan juara tiga untuk mahasiswa berprestasi program diploma karena saya dari sarjana begitu dari sarjana terapan Pak. Alhamdulillah gitu. Saya juga seorang Wardi dari Sakura Exchange Science Program. Ini programnya dari pemerintah Jepang. Nggak lama sih di Jepang, cuman sekitar seminggu lebih, 10 hari lebih, mohon maaf, hampir 2 minggu, tapi nggak sampai 2 minggu. Di sana aku ditempatin di Akashi, Akashi College di National Institute of Technology Akashi College di Jepang begitu. Kemudian aku juga seorang duta seni dan misi kebudayaan pelajar Kabupaten Boyolali. Itu waktu itu saya dapat penugasannya ke Spanyol dan juga Perancis gitu guys. Salam kenal semuanya bagi yang suka akademik saya juga suka. Kemudian seni saya juga lumayan suka gitu. Saya juga aktif di organisasi sesuai dengan yang di CV tadi disampaikan oleh moderator. Saya 2 tahun berturut-turut selalu ikut organisasi, bahkan sejak dari SMA, SMP. SMP itu saya ketua OSIS, SMA saya di kesekretariatannya OSIS, di BPH kalau ibaratnya. Di BPH OSIS gitu. Jadi kayak emang nggak mau diem aja sih sebenarnya anaknya kayak kalau nggak ada kegiatan kayak ada yang aneh gitu. Walaupun mungkin dari anak-anak teknik juga kan tahu ya biasanya ada laprak. Mungkin ada yang anak teknik juga di sini ada namanya laprak, ada namanya ngerjain tugas besar dan lain sebagainya. Tapi tetap aja kalau nggak ada organisasi itu hidup kayak hampa gitu. Jadi tetap aku keep spiritku di organisasi juga walaupun banyak sekali kegiatan akademik yang bisa aku ikuti. Salam kenal semuanya. Oke, next. Oke, langsung saja nih kita masuk ke materinya terkait dengan time management atau bagaimana cara kita mengatur waktu gitu. Time management itu sebenarnya gampang, guys. Kenapa bisa aku katakan gampang? Karena sibuk nggak sibuk itu kan pilihan ya, tergantung prioritas. Ada kan yang bilang kayak gini, sibuk tuh sebenarnya omong kosong, tinggal prioritas atau tidak gitu. Nah makanya time management ini adalah salah satu seni untuk mengatur waktu kita. Mungkin aku mau tanya deh pendapat dari teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, time management tuh apa gitu? Waktu denger time management itu langsung kepikiran apa? Mungkin teman-teman bisa resen atau nanti kalau nggak ada yang resen bisa aku tunjuk nih. Aku mau tahu seberapa kritisnya anak-anak yang ikut kelas di kelas kampus ini. Oke, adakah yang mau resen? Kalau nggak ada aku nanti tunjuk nih. Ada. Oke, coba dong salah satu siapa Mbak moderator dibantu. Divey, boleh ditunjuk aja Kak. Oke, Oke, siapa? mungkin aku bantu untuk Apa sih gitu time management waktu denger celing gitu time management tuh apa gitu. time management tuh menurut, Oh ada yang resen kak nih. oh iya benar. Oke, dipersilakan untuk siapa itu yang rese? Rahmadita.
Oke, silakan Kak Rahmat. Halo, Rahmadita. Iya, Kak. Jadi Ya, time kira-kira man- apa nih? jadi menurut saya time management itu seperti bagaimana cara kita mengatur waktu kita menjadi lebih efisien agar lebih Oke, produktif. Rahma dari mana asalnya? Dari Riau, Kak Hmm, Rofik, dari Riau. Univ kota atau sekolah? kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Sekarang SMA atau mahasiswa Rahmadita? Mahasiswi, Kak Rofik, Mahasiswi di mana? di Institut Agama Islam Imam Syafi'i. Oke, makasih Rahma atas pendapatnya. Oke, Iya, Kak Rofik. next operator. Benar ya yang disampaikan Rahmadita tentang bagaimana supaya lebih efisien gitu waktunya. Bisa di next dulu nih, kita ada teka-teki terkait dengan time management. Oke, di sini ada kotak nih, ada kotak bisa dihitung kotaknya ada berapa. Coba hitung, ada berapa komen, ada berapa jumlah kotaknya. Jumlah kotak ini aja ya, jumlah kotak secara terlihat aja, nggak usah digabung-gabungin. Jumlah kotaknya ada berapa? Ada yang bisa hitung? Satu, dua, tiga, empat kali satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berapa? Berapa? 24, betul. Ada 24. Terus yang di sebelah ada jam, yang mana menunjukkan waktu, menunjukkan satu hari. Jadi time management sendiri itu bisa kita ibaratkan kita punya 24 kotak dalam sehari. Kita punya 24 ruang dalam sehari. Kita punya 24 locker gitu. Kita ada locker nih, ada locker kita punya 24 locker dalam satu hari. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengisi kotak-kotak kita. Apakah kotaknya mau kita kosongin aja atau mau kita isi penuh atau mau kita isi tapi setengah aja. Nah, itu yang namanya time management. Bagaimana cara mengatur di 24 jam kita dalam satu hari ini bisa ya tadi efisien, bermanfaat, kemudian nggak diem aja gitu ya. Mungkin sometimes kita akan mengosongi kotak kita untuk tidur, sometimes kita mengosongi kotak kita untuk oh nggak apa-apa deh scroll sosmed sebentar gitu. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kita ibaratkan kita punya 24 kotak dalam satu hari, tinggal bagaimana cara kita untuk mengatur kotak-kotak kita, mengatur setiap loker-loker kita akan diisi apa itu. Apakah akan kita isi makanan atau akan kita isi buku-buku gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah pengertian harfiah dari time management itu sendiri. Jadi time management adalah bagaimana cara kita mengatur waktu sama yang dikatakan Rahmat tadi supaya untuk efisien sehingga waktu di setiap kotak-kotak kita tadi itu dapat terisi atau teralokasikan dengan aktivitas yang tepat. Apakah tidur itu nggak tepat, Kak? Tepat kok gitu. Siang kita butuh waktu tidur nggak? Butuh. Malam butuh waktu juga tidur bahkan lebih lama gitu. Jadi nggak semua kotak yang kita kosongin itu berarti gagal itu juga nggak. Jadi setiap kotak pasti memiliki aktivitas yang tepat gitu ya, lebih efisien. Kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa time management itu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu ya. Poinnya adalah sebaik-baiknya. Karena waktu kita dalam satu hari selalu terbatas 24 jam. Dalam 24 jam masih terbatas ada 60 menit setiap jamnya. Di setiap menitnya masih ada terbatas setiap detiknya gitu ya. Jadi waktu kita selalu terbatas. Makanya teman-teman harus camkan bahwa time management itu seni mengatur diri sendiri sebetulnya gitu. Makanya saya kadang sering bilang ke teman-teman kalau di seminar time management, di seminar organisasi saya selalu bilang 1000 kali pun teman-teman ikut tentang seminar time management. Kalau teman-teman nggak mau untuk mencoba mengatur setiap kotak teman-teman, nggak akan terjadi namanya good time management gitu ya. Jadi tetap aja berantakan. Jadi sekali lagi time management akan hadir dari dalam diri teman-teman kalian, dari teman-teman itu sendiri. Oke, next Kak. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal tentang judulnya. Jadi mahasiswa itu atau bahkan anak sekolah, anak SMA, tantangannya tuh banyak banget. Ada tantangan akademik, tantangan organisasi juga, bahkan tantangan pribadi. Terkadang tantangan pribadi ini yang ngebuat tantangan akademik dan organisasi bisa hancur gitu ya. Karena berhubungan dengan kesehatan mental, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatur
diri kita sendiri dan juga organisasi atau akademik gitu kan. Tantangan akademik kan kayak tugas gitu kan, ada ujian juga, ada magang, mungkin proyek atau tugas-tugas lain lah. Anak arsi biasanya apa tugas besar gitu kan. Kemudian mungkin anak kedokteran apa dan lain sebagainya pasti mereka memiliki tantangan akademiknya masing-masing gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan tantangan organisasi. Kalau kita ikut akademik, itu kan sudah sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kalau organisasi ini kan nggak semua orang ada itu. Tapi salah satunya kalau kita sebagai orang yang aktif di kedua hal tersebut, tantangan organisasi juga akan masuk ke dalam tantangan kita. Mulai dari rapat, ya kan? Nyiapin acara. Bahkan kita kadang lebih sibuk nyiapin acara nih daripada nyiapin tugas kita yang besok harus dikumpulin. Itu karena kita kayak udah ada sense buat buru-buru, oh besok acara nih, besok acara gitu. Makanya itu nanti akan ada bagaimana cara kita untuk ngatur akademik kita yang sebagai kewajiban kita dan juga organisasi sebagai ibarat kata part time lah. Karena kita nggak boleh kayak benar-benar mengutamakan organisasi karena kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ya belajar begitu ya. Jadi dianggap bahwa organisasi sampingan, tetapi jangan juga untuk diabaikan. Karena ini adalah salah satu proses kita untuk membentuk diri kita, bagaimana cara kita untuk bekerja, berlatih lah ibaratnya nanti gimana cara bekerja dalam tim, bekerja dengan atasan, bekerja dengan bawahan begitu. Jadi banyak sekali tantangan untuk mahasiswa itu sendiri, terutama dalam berorganisasi. Dan tak luput juga tentang tantangan pribadi juga kita tentang kesehatan mental, kemudian waktu istirahat yang kadang terganggu itu ya. Bisa di next. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa sih, kira-kira kenapa kita membutuhkan time management. Mungkin ada yang bilang, ah aku nggak butuh deh time management, yang penting dilakuin aja gitu juga boleh. Kemudian ada juga yang bilang, time management gunanya apa sih? Emang cuma nulis-nulis doang? Emang cuma apa ngetik-ngetik di setiap waktu kita doang gitu? Itu juga enggak. Jadi kita ada reasons, kita ada alasan khusus mengapa kita butuh yang namanya time management itu sendiri. Next. Oke, bisa di next Kak. Nah, ini. Apabila kita tidak memiliki time management, itu akan ada beberapa hal yang menjadi imbas dari hidup kita, yang mana dari situasi hidup kita ini akan menjadi rumit jika kita tidak mengatur waktu. Kadang kita kayak bingung nih, aduh mau ngapain gitu kan, masih relate kan, karena kadang kita kayak saking banyaknya tugas, itu tuh kita malah bisa duduk diem, karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang mau kita lakukan gitu. Nah ini adalah imbas dari kita tidak mengatur waktu. Ya, jadi kan yang harusnya, oh jam ini aku harus ini. Tapi karena kita saking banyaknya kegiatan, banyaknya pikiran, kita bisa tuh sampai diem, nggak ngelakuin apa-apa. Aku pernah seperti itu juga waktu dulu-dulu. Karena saking ribetnya, saking bingung, aku tuh mau ngapain dulu gitu loh. Nah, itu kan berakibat kayak bisa stres, kemudian tekanan terhadap diri kita. Dan itu akan berakibat juga terhadap kualitas pekerjaan yang menurun. Karena apa tadi, deadline-nya, oh udah cepet-cepet nih. Jadi kualitas pekerjaan akan menurun gitu seiring ditekannya kita, di pressnya kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kita bisa katakan bahwa akan kehilangan peluang dikarenakan apabila yang harusnya nih waktu tadi lebih efisien, kita bisa nyari info lain, kita harus gunakan untuk kegiatan yang belum kita lakukan gitu ya. Jadi makanya kita akan kehilangan peluang lain. Kemudian kehidupan pribadi juga akan terabaikan. Waktu tidurnya berkurang, kemudian hal-hal lain, hal main, kemudian hal mungkin sama pacar, sama keluarga itu juga akan bisa berkurang karena situasi yang rumit tadi gitu ya. Next. Itulah makanya kita harus butuh time management. Karena time management itu sendiri yang pertama jelas-jelas banget akan menghemat waktu. Kenapa bisa kita katakan menghemat waktu? Tadi sudah fit on track. Jadi mana yang harus kita lakukan itu nggak ada waktu yang terbuang. Itu ya. Walaupun kita harus tetap sadar bahwa semua hal yang sudah kita rencanakan pasti ada nih hal-hal yang tidak terduga. Itu nanti juga ada di belakang bagaimana untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian yang kedua, time management juga akan mengurangi stres. Ya, bisa kita katakan mengurangi stres karena sudah teratur. Jadi kita nggak ada yang namanya, oh diem, aku mau ngapain dulu, ini tuh nggak ada gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan efektivitas dari pekerjaan kita, meningkatkan hasil kerja juga karena kita udah tahu dalam 1 jam itu kita spare-nya ngapain dan nggak ke distract dengan hal lain gitu ya. Kemudian juga memiliki kontrol lebih atas tanggung jawab terhadap kerjaan kita, di mana kita bisa ngecek ulang kalau kita punya pekerjaan udah kita kerjain,
oh karena udah aku buat time management, aku masih ada waktu nih, aku bisa ngecek-ngecek lagi gitu ya. Next. Nah, ini dia adalah prinsip dasar dari time management. Time management itu tiga hal gabungan unik menurutku. Yang pertama, dari prioritas, kemudian ada delegasi, dan juga penting versus mendesak. Nah, jadi tiga hal ini akan kita gunakan untuk bagaimana cara kita mengatur waktu. Yang pertama dari prioritinya. Kita harus ketahui dulu mana yang paling penting, mana yang kurang penting gitu. Walaupun pasti semua yang masuk ke time management kita itu penting. Kemudian yang kedua, penting versus mendesak. Nah, penting versus mendesak ini nanti berkaitan dengan matrix Eisenhower dan berhubungan juga dengan delegasi. Di mana kalau kita sebagai suatu organisasi, penting versus mendesak ini bisa nanti kita delegasikan ke orang lain atau menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Itu apabila contohnya juga apabila kita di organisasi, kita ada satu tim nih, kita ada kegiatan yang lebih priority, makanya kita akan minta tolong dong staff yang lain untuk mengerjakan hal ini gitu. Namanya kerjasama. Jadi time management ini kalau berhubungan dengan organisasi, ya ada tiga hal utama. Prioritinya, penting versus mendesak, dan juga pendelegasian atau mohon tolong gitu. Karena kita konteksnya adalah organisasi itu ya. Next. Nah, ini tadi yang kita namakan matriks Eisenhower, di mana ada yang kurang penting, kemudian penting, urgent dan not urgent, di mana yang berhubungan dengan pendelegasian tadi yang pojok kiri bawah ya. Kalau itu kurang penting tetapi urgent, itu kita jangan jangan diibaratkan bahwa time management itu hanya terbatas untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk konteksnya organisasi, kita juga bisa bekerja sama dalam tim, begitu ya. Next. Nah, ini ada beberapa teknik efektif kalau teman-teman mau mengatur time management yang biasanya aku lakukan itu ada tiga hal. Yang pertama ada to-do list. Nah, to-do list ini kita gunakan daftar untuk harian atau mingguan. Itu kita tulis aja nih apa yang mau hari ini gitu. Atau teman-teman biasanya journaling juga itu bisa. Tapi aku jarang untuk journaling. Biasanya to-do list saja. To-do list untuk hari ini aku harus ngapain gitu. Itu aku breakdown. Bangun pagi aku tulis ya. Teman-teman juga aku harapkan nanti setelah seminar ini teman-teman kalau ada tugas yang harus dilakuin, ditulis aja pokoknya. Oke, harus ngapain di list aja. Jadi to-do listnya harus di list tiap hari. Oh nanti aku ini gitu. Boleh lewat HP, tapi aku biasanya lewat notes kecil gitu, yang aku tulis tangan. Aku sebenarnya punya dua notes ya. Ini terkesan terkesan useless satunya, tapi aku selalu nulis dua. Yang satu di HP untuk backup, satunya aku tulis tangan. Kenapa aku tulis tangan? Karena setiap satu tugas itu selesai, terus aku nyoret tuh rasanya kayak ada suatu kepuasan tersendiri gitu loh. Kayak kita seret-seret gitu karena udah selesai atau kita centang gitu. Itu ada seperti kepuasan tersendiri karena kita sudah melakukan tugas yang sudah selesai itu. Kemudian ada teknik kedua itu kita bisa time blocking. Time blockingnya bisa biasanya kalau aku pakai Excel aja. Kalau enggak di kalender itu juga bisa time blocking gitu. Time blocking biasanya ini untuk waktu tugasnya proker, biasanya proker. Kalau enggak tugas kita yang deadline-nya cukup panjang itu bisa kita pakai time blocking. Tapi time blocking ini biasanya kita gunakan di organisasi sih, karena kalau di organisasiku sendiri biasanya kalau proker dalam setahun itu udah kita buat time blocking. Kita blok dari tanggal kita bisa menggunakan time blocking. Kemudian yang terakhir ada Pomodoro Teknik. Pomodoro Teknik ini semua orang pasti melakukan, tetapi mungkin kadang nggak paham bahwa ini namanya Pomodoro Teknik. Itu kayak kerja dalam interval pendek, kemudian istirahat, kerja lagi, istirahat. Itu aku yakin semua orang udah gunain, tapi namanya adalah Pomodoro Teknik. Itu kayak biasanya kita gunain waktu online guys itu kayak oke 5 jam, kalau 5 jam misal 2 jam di depan laptop gitu atau sekian jam di depan laptop terus nanti kita istirahat gitu terus kita lanjutkan lagi. Itu semua orang pasti udah menggunakan, udah familiar lah untuk Pomodoro Teknik. Next. Nah, ini kita akan mengetahui terkait dengan jadwal harian atau mingguan. Next. Nah, untuk jadwal sendiri, biasanya kan kita harus mengetahui hal-hal apa yang menjadi faktor untuk pembuatan jadwal itu sendiri, boleh harian ataupun mingguan. Nah, step yang pertama, kalau teman-teman mau buat jadwal, itu yang jelas banget. Yang jelas banget teman-teman harus breakdown dulu. Oke, misalnya hari ini aku dapat tugas A, tulis aja dulu. Oh, aku ada tugas A.
tugas B, tugas C, gitu ya. Di breakdown dulu semua, baru nanti kalau udah dalam satu kertas atau satu sheets gitu kan, nanti kita identifikasi, kita susun dulu nih, kita lihat, oh tugas mana nih yang paling perlu dilakuin, tugas mana yang harus kita lakuin dulu, itu diidentifikasi ya. Oke, jadi kan tadi udah nih kita breakdown, kita punya tugas di dalam satu hari apa aja. Terus kita identifikasi, oh kayaknya aku harus ngelakuin ini dulu deh, kayaknya aku harus ngelakuin nomor 2 dulu deh, aku harus ngelakuin nomor sekian dulu deh gitu ya. Itu diidentifikasi dulu. Kalau udah diidentifikasi, baru kita alokasikan waktunya. Kita tetapkan waktu yang perlu untuk mengerjakan ini tuh berapa menit, berapa jam, terus di hari apa aku harus selesai ya. Itu harus di breakdown untuk alokasi waktunya. Kemudian yang ketiga, kita harus sesuaikan juga dengan fleksibilitas kita. Kita harus mampu untuk menyesuaikan rencana apabila ada perubahan. Itu makanya harus yang namanya apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dulu itu kita lakukan. Gitu. Jadi jangan untuk menunda-nunda itu jangan ya. Karena kita akan berhubungan dengan fleksibilitas ini. Waktu yang kosong yang besok belum ada pekerjaan nih, itu kan bisa menjadi spare waktu untuk fleksibilitas ini gitu. Makanya apa yang bisa kita kerjakan dulu harus kita lakukan gitu ya. Next. Nah, berikutnya ini ada beberapa aplikasi pendukung untuk time management. Untuk time management biasanya sih kalau aku yang simple aja pakai Notes ya. Notes kalau teman-teman pengguna iOS atau mungkin ada notes-nya, itu aku biasanya pakai itu aja karena notes di iOS cukup mendukung ya. Ada beberapa fitur-fitur gitu. Tabel itu juga ada di Notes, jadi makanya cukup mempermudah untuk pengguna iOS. Jangan didiemin aja ya notesnya. Kalau bisa untuk digunakan untuk time management. Reminder juga salah satu fitur gitu kan, makanya kita harus gunain. Nah, aku biasanya pakai dua itu yang paling utama, ditambah bantuan dari Google Calendar ya. Kalau teman-teman bisa, nanti ada contohnya di belakang. Kalau Google Calendar itu kita bisa masukin nih nanti kegiatannya apa, jam berapa sampai apa, pokoknya nanti itu akan ada reminder notifikasi dari Google Calendar. Atau untuk the next levelnya kalau teman-teman lebih suka suka lebih apa ya namanya, lebih interaktif tuh Notion juga ada. Notion fiturnya juga lengkap juga, terus lebih interaktif kalau Notion menurutku. Tapi overall kalau sekelas aku ya, aku reminder, notes, dan Google Calendar itu udah cukup. Tapi kalau teman-teman mau Notion itu lebih bagus lagi dan mungkin teman-teman juga kenal beberapa aplikasi time management yang lain gitu. Next. Nah, ini ada contoh daily schedule-nya. Kalau di Google Calendar bisa dilihat nih di bagian kiri. Teman-teman nanti bisa tambah di post atau di create. Nah, nanti itu di situ di plus, terus teman-teman masukin tugasnya apa, tanggal berapa, itu tinggal diatur aja. Itu makanya sesuai yang aku bilang di awal tadi, time management tuh gampang sebenarnya guys. Gampang, nggak susah. Tapi harus balik lagi ke diri sendiri bahwa ada kemauan khusus dari dalam hati kita gitu. Itu kalau untuk yang kanan itu ada Notion ya. Next. Nah, ini yang aku bilang tadi, daily schedule di apa namanya, di reminder sama di notes. Nah, jadi kita bisa buat tabel, kita bisa buat event kalender mungkin atau hal-hal lain yang bisa kalian masukkan di situ gitu. Teman-teman pasti bisa lah lebih pintar dari aku untuk ngebuat hal-hal seperti ini. Ini fitur-fitur mudah, fitur-fitur yang gampang teman-teman reach out untuk membuat time management ya. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak ada time management gitu. Hal sekecil apapun bisa kita buat time management kalau teman-teman mau gitu ya. Next. Nah, ini kita udah masuk ke terkait organisasi, di mana kita harus mengelola proyek dan tugas besar ya. Ini biasanya diatur untuk proker, kemudian organisasi, tugas-tugas besar gitu ya. Itu biasanya kita akan melakukan beberapa hal ini. Yang pertama ada breakdown task, di mana tadi kita harus bagi dulu tugas besar, kemudian nanti kita breakdown tugas kecilnya. Oh, setiap tugas A ini pasti ada tugas lain nih yang harus kita lakukan. Misal nih, kita kalau di organisasi, oh, kita ada sesi acara gitu, seksi acara. Di dalam seksi acara ada nanti misal bagian hiburan, ada bagian apa-apa gitu. Nah, nanti bagian hiburan itu pasti ada bagian sendiri. Oh, nanti kamu bagian acara A ya, tolong di. Nah, itu kan makanya kita harus dari acara yang paling besar, kita breakdown di seksi khusus, kita breakdown lagi per seksinya ada hal-hal lain yang harus kita bagi gitu. Makanya kita harus namanya breakdown task gitu. Kemudian Gantt chart. Gantt chart ini sama tadi kayak time blocking itu Gantt chart itu time blocking. Kemudian yang ketiga review dan evaluasi. Review dan evaluasi ini gunanya
nggak cuman untuk mengetahui seberapa buruknya aja, tetapi seberapa baik atau indikator apa saja yang sudah terpenuhi dari suatu acara kita dalam organisasi gitu. Nah, biasanya untuk review dan evaluasi ini ada beberapa organisasi itu yang melakukan review dan evaluasi hanya saat akhir acara. Dan itu salah banget ya. Sebagai suatu organisasi, orang yang berorganisasi, kalau kita melakukan review dan evaluasi itu, bisa kita lakukan harian, mingguan, atau di rentang waktu khusus. Jadi jangan hanya di akhir acara aja gitu. Misal nih, minggu ini kita sudah melakukan apa saja, kurangnya apa yang perlu diperbaiki, mana yang harus ditambah, itu harus ada gitu. Jadi jangan hanya akhir acara tok nih, selesai acara closing baru evaluasi. That's a wrong point. Itu salah banget. Teman-teman harus melakukan evaluasi kalau bisa dari segi harian. Oh, hari ini udah ngelakuin apa aja. Hari ini tim A, tim B, tim C, apa yang kurang, apa yang belum, itu harusnya ada setiap hari gitu ya. Jadi harus dilakukan tiga hal ini yang paling utama. Di breakdown, kemudian tugasnya harus diurutkan menggunakan Gantt chart, kemudian atau time blocking, kemudian ada di review dan evaluasi gitu ya. Ini termasuk juga kalau teman-teman ada tugas besar dengan timnya. Ya, next. Nah, ini tadi yang sudah aku bilang, ya. Perhatian untuk teman-teman semua. Bahwa time management itu akan bergantung pada teman-teman sendiri, ya kan? Bagaimana sih hubungan time management dan konsistensi? Teman-teman bisa lihat di layar. Kalau teman-teman konsisten, teman-teman mau nih ada dalam diri untuk mencoba setiap hari seberat apapun dicoba. Konsisten itu akan efek berefek terhadap kesuksesannya, ya. Terkadang ada yang bilang bahwa memulai itu mudah, yang susah adalah konsistennya itu ya. Makanya dan konsisten ini percayalah, nggak akan ada hal yang bisa merubah konsistensi teman-teman kalau nggak dari diri teman-teman sendiri ya. Makanya harus teman-teman tanamkan sesuai yang aku bilang tadi, 1000 kali pun teman-teman ikut seminar tentang time management, kalau dari dalam diri teman-teman nggak ada rasa untuk mau memulai, itu nggak akan pernah tercipta namanya kesuksesan dari time management itu. Gitu ya. Next Kak. Nah, ini adalah peran krusial dari konsistensi. Tadi kan ada yang sudah lihat ya di depan bahwa kita harus konsisten. Emang kenapa sih harus konsisten? Nah, di sini ada beberapa peran krusial dari konsisten itu sendiri. Yang pertama, bisa ningkatin produktivitas kita, ya kan? Yang kedua, membentuk kebiasaan positif. Yang ketiga, ngurangin stres. Kemudian, sesuai dengan alurnya ya. Kalau kita udah konsisten, kita fokus, kita nggak terlalu stres, tentu dari pekerjaan kita akan meningkat, kualitas kerjanya akan meningkat. Karena kenapa bisa meningkat? Karena ada banyak waktu untuk kita ngecek ulang, ada banyak waktu untuk kita, oh, spare waktunya banyak nih, kita bisa cek-cek lagi, kita buka lagi di Google, di apa media-media lain, apa bener sih yang kita tulis sudah benar atau belum, atau pekerjaan yang kita buat ini udah sempurna atau belum gitu. Itu bisa meningkatkan dari kualitas pekerjaan. Kemudian itu juga bisa mencapai tujuan jangka panjang karena dengan langkah yang kecil ya, karena konsisten itu akan membantu proses berkelanjutan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Bukan tiba-tiba yang langsung menjadi bukit itu enggak. Jadi harus sedikit demi sedikit konsisten. Konsisten itu akan terbentuk, kemudian akan menjadilah suatu efisiensi atau efektivitas dalam pembelajaran gitu. Kita bisa nambah lagi untuk pemahaman materi kalau dalam belajar, kemudian kita lebih siap untuk menghadapi sesuatu juga kalau kita mau untuk konsisten, mencoba untuk konsisten, karena memang berat konsisten itu dari awal, tapi kalau kita mau mencoba, ya insya Allah kita pasti akan bisa. Niat baik pasti akan selalu berujung baik. Next. Nah, pasti tadi udah ada yang bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk mencapai konsisten? Karena konsisten itu sesuai dengan yang dimention di awal bahwa susah gitu ya. Nah, yang pertama, kalau teman-teman mau untuk mencapai konsisten, itu kan harus ada rasa nyaman ya dari diri sendiri kita. Nah, nyaman itu akan terbentuk kalau teman-teman yang pertama ya buat jadwal yang realistis. Kenapa harus realistis? Karena teman-teman sendiri yang tahu kemampuan, yang tahu kapasitas, yang tahu energi teman-teman itu seberapa. Makanya teman-teman harus membuat jadwal yang realistis ya. Di dalam 24 jam kita itu
nggak usah yang namanya terlalu ditekan itu juga enggak, tapi tetap harus juga diatur. Yang penting adalah ada progres di setiap harinya. Tuh. Kemudian yang kedua, untuk membentuk rasa nyaman, kita bisa menggunakan pengingat, ya, yang mana reminder itu boleh tadi sesuai dengan beberapa apa software ya, software yang bisa kita gunakan atau mungkin pengingat di handphone atau kalau teman-teman yang punya pacar mungkin ya silakanlah minta gitu untuk ke pacarnya ingetin dong aku besok ada ini gitu itu bisa digunakan juga atau bisa meminta tolong gitu. Kemudian yang ketiga, evaluasi berkala. Gunanya evaluasi berkala untuk kenyamanan itu, semisal kita ada hal yang kurang nyaman dari beberapa hal yang sudah kita lakukan, kalau sudah kita evaluasi, kita harus pilih-pilih mana sih yang membuat kita nyaman gitu ya. Kemudian yang keempat adalah motivasi diri. Percayalah, em, pekerjaan seberat apapun, pekerjaan sebanyak apapun, kalau teman-teman nggak ada motivasi diri, nggak ada rasa untuk eh, apa ya, sense of tanggung jawab gitu, gitu nanti akan susah untuk melakukan atau memberikan kenyamanan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini berhubungan juga dengan tadi waktu yang realistis ya, teman-teman sendiri yang tahu seberapa capable teman-teman untuk melakukan tugas A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Seberapa tahu teman-teman waktu teman-teman itu sendiri, karena satu orang dan orang lain pasti beda kegiatannya. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah-kuliah aja, ada juga mungkin kuliah kerja, tambah organisasi, tambah apa itu kan teman-teman sendiri yang paham. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semisal aku kuatnya di satu organisasi, ya just ikut satu organisasi aja gitu. Nggak usah maksa untuk ikut dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya gitu ya. Kita harus tetap fokus karena tujuan kita adalah belajar dan organisasi sebagai pendukung dari soft skill dan hard skill kita di luar kelas gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah mencapai di lima kegiatan itu, insya Allah atau saya yakin teman-teman pasti akan mencapai kenyamanan gitu karena teman-teman sudah tahulah ibaratnya teman-teman sendiri dirinya seperti apa dan lingkungan seperti apa akan mencapai kenyamanan, dan kenyamanan itulah yang akan membentuk konsistensi gitu ya. Jadi cara untuk konsisten adalah yang pertama, percayalah, nyaman gitu ya. Nyaman dari segi apapun. Misal kita kurang nyaman untuk membaca yang hanya tulisan, ya cobalah untuk belajar dengan hal-hal yang banyak gambarnya begitu, bisa lewat video atau lewat platform lain itu ya. Jadi hal yang paling penting adalah kenyamanan. Gitu. Nah, kayak quotes nih dari Tony Robbins, bukan apa yang kita lakukan sesekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan secara konsisten. Itu ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit itulah kalau yang biasanya kita dengar di Indonesia gitu. Next. Nah, dalam cara kita atau dalam usaha kita untuk mengatur time management, percaya nggak percaya, mau nggak mau, pasti ada distraksi, ada gangguan. Oke, bisa kita next Kak? Apa aja distraksinya? Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ada banyak sekali distraksi. Distraksi itu kalau secara umum sebagai Gen Z ya kita. Kalau mungkin distraksi kita dengan distraksinya bapak ibu kita tuh beda. Mungkin kalau orang dulu distraksinya lingkungan iya, yang kedua mungkin dari pekerjaan atau karena dipaksa untuk bekerja ya kalau dulu, mungkin kalau orang desa juga karena pendidikan masih rendah itu. Tapi kalau kita sekarang kan distraksinya ada dua nih bisa kita katakan. Yang pertama ada lingkungan kita itu sendiri, dan yang kedua adalah sosial media, ya kan? Mau nggak mau, dan aku yakin 90% dari kalian sekarang nih di depan laptop kalian pasti ada HP juga di samping, ya kan? Pasti juga kan banyak sekali, mungkin ada yang tab juga atau beberapa hal lain yang terkait dengan sosial media. Jadi distraksinya itu nggak cuma terkait lingkungan aja, tapi sosial media, ya kan? Seringkali bahkan sosmed ini menjadi pengganggu utama kita dalam fokus belajar, fokus organisasi. Itu kadang terdistrak oleh sosial media, TikTok, Instagram, YouTube gitu. Tapi kalau ditanya, emang emang Kak Rafiq nggak pernah ini main TikTok, nggak pernah lihat YouTube tuh? Pernah, aku juga suka kok, suka scroll, suka scroll TikTok, suka scroll Instagram itu juga sama. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatur setiap waktu kita aja, gitu ya. Kemudian distraksi juga kan kita bisa berasal dari lingkungan, entah dari keluarga kalau di rumah, atau enggak mungkin kalau di kos mungkin berisik ya, atau mungkin hal lain kalau di kelas gitu. Jadi distraksinya cukup banyak.
mulai dari sosmed hingga lingkungan gitu. Next. Nah, ini dia bagaimana cara kita untuk menghadapi distraksi atau gangguan. Karena mau nggak mau pasti di setiap proses kita kena distraksi. Nah, yang pertama, kalau untuk terkait sosial media atau HP, itu kita harus yang namanya menggunakan atau menentukan batasan dari setiap waktu penggunaan kita. Ya, di sosmed atau pakai HP itu, kita kalau nggak ngebatasin dari diri kita sendiri itu, kan mereka nggak bisa diem ya, mereka nggak akan bisa diem gitu. Jadi harus dari diri kita. Makanya kita harus bisa batasi notifikasi. Atau kalau misal teman-teman pas lagi belajar, itu bisa pakai fitur DND. Tahu kan DND, Do Not Disturb itu. Kan pasti tahu lah teman-teman. Jadi itu harus kita batasin untuk penggunaan dari sosial media atau HP itu sendiri. Kemudian tadi ya, untuk teman-teman supaya bisa fokus, bisa pakai teknik Pomodoro ya. Interval waktu difokuskan. Oh, aku mau nih 1 jam belajar, 10 menit makan minum atau apa itu boleh gitu. Atau 2 jam itu pokoknya diselingin lah. Nggak boleh kita juga duduk di depan laptop terus itu juga nggak boleh. Pasti teman-teman udah tahu lah untuk teknik ini. Kemudian yang ketiga, kita harus cari tempat belajar yang tenang, ya kan? Teman-teman bisa, sebenarnya ini ada dua hal tipe manusia ya. Ada yang suka belajar itu di tempat ramai, ada juga teman-teman yang harus di tempat sepi, itu juga ada. Makanya teman-teman harus menyesuaikan tipe teman-teman yang seperti apa. Apakah teman-teman harus di tempat ramai karena nanti kalau di tempat sepi ngantuk, atau harus di tempat sepi karena di tempat ramai nanti nggak fokus gitu ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian teman-teman bisa menggunakan alat pendukung kayak earphone. Misal terlalu bising, teman-teman bisa pakai earphone. Atau ada juga yang teman-teman harus belajar pakai lagu, ya silakan pakai earphone juga gitu ya. Jadi sebetulnya nggak semua distraksi untuk dari segi lingkungan itu mengganggu. Karena bisa jadi untuk yang menurutku mengganggu itu bisa menurut teman-teman juga tidak mengganggu itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya bisa diurutkan tugasnya dan juga ditetapkan batasan berkomunikasi dengan orang lain. Misal kayak, oh aku punya waktu nih dari jam 8 sampai eh, jam 18 mungkin. Teman-teman boleh menghubungi atau orang lain boleh menghubungi nanti malam waktu untuk istirahat atau malam untuk waktu fokus dengan diriku sendiri. Itu juga termasuk dalam bagaimana cara kita menetapkan batasan terhadap komunikasi dengan orang lain gitu ya. Next. Oke, kayaknya sudah mau slide akhir ya. Itu tadi beberapa caraku terkait dengan time management dan juga bagaimana cara kita menghadapi distraksi, termasuk juga bagaimana cara kita mengatur waktu organisasi, kemudian mengatur project, terus beberapa software juga sudah aku letakkan di depan tadi ya. Kalau teman-teman mau sharing, misalnya, oh kak, aku biasanya pakai software ini nih, aku biasanya pakai aplikasi ini, silakan gitu ya. Satu hal dari aku, manage your time and keep smiling. Karena time management akan membantu teman-teman untuk lebih mudah mengatur waktu teman-teman dan juga tentunya tetap stay terhadap diri sendiri, tetap tahu untuk me time atau waktu untuk diri sendiri. Jadi manage your time and keep smiling. Next. Oke, tak terasa ternyata sudah selesai dari slide aku. Terima kasih teman-teman untuk waktu sharingnya terkait dengan karena kebetulan sendiri aku juga seorang time management spesialis di salah satu platform. Oh ya, tadi waktu perkenalan di awal aku juga lupa, aku juga seorang mentor di salah satu platform juga sebagai mentor, tapi bukan sebagai time management spesialisnya. Untuk time management spesialis sudah berhenti di beberapa tahun lalu sih, karena nggak lama juga memang. Jadi salam kenal juga untuk semuanya dan terima kasih sekian materi dari sharing untuk beberapa hal terkait dengan time management. Terima kasih untuk waktu berikutnya. Tanya jawab saya serahkan kepada moderator. Silakan Divi. Oke, terima kasih banyak Kak Rafiq atas materi yang disampaikan. Tadi aku nyatet banyak banget sih Kak, mulai dari aplikasi yang bisa aku gunain. Ternyata ini ya Kak, Reminder, terus Google Calendar, Notes itu berguna banget ternyata. Iya, betul Divi. Jadi yang deket-deket aja gitu, nggak Oh, usah terlalu benar. jauh. Benar, oke. Makasih ya Kak Rafiq. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke waktunya sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau raise hand ya. Oke.
Oke, dari teman-teman, apakah sudah disiapkan untuk pertanyaannya? Oke, mungkin aku mau bertanya lebih dahulu ya, Kak ya. Nah, aku tuh pernah, Kak, punya kesibukan dua, dua, dua kesibukan gitu ya, Kak. Nah, itu aku kayak udah urutin gitu, Kak, dari yang penting sampai yang enggak. Nah, ternyata untuk yang kegiatan pertama itu melebihi jadwalku gitu. Jadinya untuk kegiatan berikutnya aku keteteran gitu, Kak. Nah, solusi dari Kak Rafiq itu gimana ya, Kak? Jadi aku tuh bingung juga buat gimana ya biar yang pertama ini ternyata nggak keteteran gitu, nggak ngelebihi jadwal yang udah aku buat gitu, Kak. Gimana Kak Rafiq? Bisa bantu aku nggak, Kak ya? Oke, Divi, mungkin ini salah satu problem juga ya untuk mahasiswa apalagi ikut organisasi. Nah, yang pertama, Divi harus tahu dulu, dua itu organisasi semua atau pribadi, Divi? Iya, organisasi semua, Kak. Organisasi semua ya. Jadi kalau organisasi itu kita bisa tadi yang terkait dengan pendelegasian. Misalnya nih, kita di suatu tugas ya, kita punya tugas A, tugas B. Divi udah ngatur nih di waktu A. Atau tugas A udah kita atur nih misal sekian jam. Yang B juga udah kita atur sekian jam. Tapi ternyata yang pertama melebihi gitu ya. Nah, saran aku kalau di V ini dua-duanya adalah organisasi dan dua-duanya memiliki tim, maka dari itu yang tadi yang pertama kamu bisa komunikasikan dengan tim kamu bahwa oh aku tadi udah ngatur nih misalnya nih dari jam sekian sampai jam sekian bisa nggak untuk waktu berikutnya saya coba untuk ke kegiatan sebelah dulu minta tolong untuk kegiatan yang A ini dilanjutkan itu makanya kita tadi ya yang kayak aku bilang di awal kita kan ada yang namanya prioritas itu untuk diri sendiri kemudian ada penting versus mendesak sama pendelegasian. Nah, pendelegasian ini berhubungan dengan biasanya organisasi karena kita biasanya eh, punya yang mana yang lebih penting, mana yang nggak penting gitu kan. Tapi kalau untuk dari case-nya di Face sih menurutku kalau dua-duanya organisasi itu yang A bisa eh, komunikasi lah, komunikasi sama timnya. Oke Kak, tadi tuh aku udah ngerjain ini dari jam sekian sampai jam sekian dan aku ini ada kegiatan lain Kak. Boleh nggak sih kalau dilanjutkan terlebih dahulu gitu. Mungkin dari aku sih itu sih Dive. Kalau dari case-nya Dive ya, karena organisasi juga, which is kita pasti bisa mendelegasikan tugas kita untuk orang lain juga gitu. Oh, berarti kita minta tolong ke teman gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Jadi kuncinya kan komunikasi ya untuk setiap kegiatan itu. Apalagi organisasi kan, organisasi kita butuh banget komunikasi, kerjasama gitu kan. Makanya kita kalau punya pimpinan atau punya misal koordinator, kita bisa bilang ke koordinator kita, bisa nggak Kak untuk beberapa hal ini saya izin dulu untuk kegiatan sebelah, nanti saya akan kembali lagi. Itu sih menurut aku gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Rafiq. Oke, Divey. Oke, ini dari teman-teman mungkin yang mau bertanya bisa raise hand ya. Oke, mungkin dari Kak Kak Alia Salwa Zabita. Halo Kak Alia. Iya, halo Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk Kak Rafiq selaku pemateri pagi hari ini, Kak. Oke, baik sebentar ya Kak. Eh, Kak izin bertanya untuk Kak Rofik. Kan apa ya Kak? Tadi Kakak udah bilang kan kalau misalnya time management itu bisa terrealisasikan berawal dari diri kita sendiri kan ya. Jadi harus ada kemauan buat diri kita untuk bisa
biar time manajemennya itu yang sudah kita susun tuh bisa terlaksana dan efektif. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, biasanya gimana kak cara kakak buat ngendaliin diri kakak biar biar apa to-do list yang sudah kita buat itu bisa lebih efektif dan bisa terrealisasikan semua karena kan kadang banyak distract-distract yang buat kita itu jadi kayak males terus tuh buat kita jadi kayak ogah-ogahan buat nyelesain to-do list kita. Nah, biasanya kakak caranya gimana nih buat eh, ngatasin masalah seperti itu? Terima kasih, Kak. Oke, makasih Alia ya tadi ya. Alia. Iya, Kak, benar. Oke. Nah, ini tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk konsisten ya, deh. Karena kan pasti ada yang namanya distraksi, ada gangguan, ada hal-hal yang membuat, oh aku tuh malas banget nih buat ngelakuin ini, buat ngelakuin A, B, C. Padahal biasanya udah kita susun kan, udah kita susun nih berbaris-baris berderet-deret, jamnya udah kita atur, oh jam sekian sampai jam sekian udah aku atur bagaimana cara kita, bagaimana kita akan berkegiatan gitu. Tapi tetap aja biasanya ada distraksi. Nah, itu tadi berhubungan dengan konsistensi. Bagaimana cara kita untuk mencapai konsistensi itu supaya bisa reach out semua kegiatannya. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya sesuai dengan yang aku sampaikan tadi. Cara kita untuk konsisten, untuk dapat konsisten itu diatur dari yang pertama, kenyamanannya. Percaya nggak percaya, kalau kita nggak nyaman nih sama apa yang kita lakukan, kita nggak nyaman dengan apa yang sudah kita susun, nggak akan terjadi konsistensi. Susah banget buat konsisten itu. Jadi yang pertama sih memang kita harus memaksa ya, memaksa bahwa kita harus, oh aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu. Kita pertama, kedua, ketiga kali pasti berat. Tapi percayalah, setelah 10 kali ke atas atau lebih dari 30 hari, makanya makanya sering banget kan, sering banget kita ada ngelihat di konten di sosial media 30 hari pertama atau 90 hari pertama atau 100 hari pertama itu orang-orang mencoba konsisten. Nah, itu makanya itu sebenarnya ada bagaimana cara teman-teman semua, cara-cara konten kreator itu untuk membentuk suatu kenyamanan gitu ya. Dengan pemaksaan itu lama-lama sebenarnya kita akan nyaman. Karena kan ada juga yang bilang kita bisa karena terpaksa itu ada juga, tetapi kita harus juga lihat dari segi kenyamanannya. Karena dengan adanya kenyamanan, kita akan bisa konsisten. Nah, gimana sih untuk membentuk kenyamanan itu sendiri? Tadi yang sudah aku bilang di awal. Yang pertama, kalian harus realistis sama jadwalnya. Kalau kita nggak kuat dengan jadwal atau kegiatan, misalnya kita nggak kuat dengan kegiatan A, B, dan C yang secara bersamaan, makanya teman-teman harus dicoba nih, dicari yang realistis kira-kira aku tuh paling oke yang mana gitu ya. Aku paling bisa paling kuat yang mana itu. Makanya ambil satu atau dua kegiatan saja. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan tadi beberapa reminder di HP bisa, kemudian di mungkin platform lain juga bisa teman-teman gunakan sebagai pengingat ya. Karena kenyamanan itu akan terbentuk kalau kita oh ada yang inget ini gitu. Termasuk dari HP juga itu bisa kita gunakan. Kemudian tadi juga kita harus mengevaluasinya secara berkala. Karena dengan evaluasi itu kita bisa tahu mana nih yang ngebuat kita nggak nyaman, mana yang oh ternyata oh aku nyaman nih dengan hal ini, aku suka nih dengan cara ini gitu. Makanya kita nyaman, kita konsisten dan time management akan terbentuk gitu kan. Kemudian kita juga harus nggak boleh terlalu keras dengan diri sendiri karena kita yang tahu ya tadi seberapa kapasitas kita, kita kuatnya seberapa itu kan berhubungan dengan bagaimana motivasi plus juga jangan terlalu keras dengan diri sendiri itu ya. Jadi dua hal utama nih kalau kita mau membentuk konsisten versi aku biasanya yang pertama memang kita harus memaksa, kita coba untuk aku harus tetap coba misal di seminggu pertama atau 3 hari pertama atau 15 hari pertama atau sebulan pertama itu harus tetap dicoba keep it up, coba terus 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 supaya nanti memunculkan kebiasaan gitu. Kemudian yang kedua juga di cross check lagi terkait kenyamanannya karena kenyamanan itu akan membentuk teman-teman menjadi lebih konsisten. Itu sih lihat dari aku kurang lebih untuk bagaimana cara kita untuk konsisten gitu. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Kak Tiara. Bisa disampaikan pertanyaannya, Kak? Baik, terima kasih Kak. Saya Tiara. Saya izin sebelumnya saya minta maaf karena menonaktifkan kamera karena saya berada di luar ruangan.
Saya izin bertanya, seharusnya kan kita memprioritaskan jadwal yang penting terlebih dahulu. Namun kelemahan saya, seringkali saya merasa lebih senang, lebih nyaman untuk mengerjakan tugas yang kurang penting atau tugas yang lainnya gitu. Itu menurut kakak gimana nih? Apakah saya harus memaksakan diri untuk mengerjakan yang penting atau emang saya kerjain yang tugas yang bikin saya nyaman gitu? Terima kasih. Oke, oke, aku paham. Case-nya Tiara ini biasanya gini nih, kita lebih suka mengerjakan sesuatu yang lebih gampang dulu atau bisa jadi kurang penting dulu dibanding atau instead of kita ngerjain hal-hal yang deadline gitu kan. Karena ini Iya, Kak. juga seringkali, benar, seringkali dibahas di forum-forum terkait time management. Kadang tuh sebenarnya ini kalau berdasarkan informasi yang aku dapat itu sebenarnya efek psikologis. Psikologis teman-teman sekalian itu atau psikologis manusia itu lebih suka untuk mengerjakan hal-hal yang lebih gampang untuk kita lakukan daripada melakukan hal yang walaupun itu deadline tetapi yang kita lakukan itu berdasarkan yang saya tahu itu adalah memang efek psikologis gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan bahwa kita eh, harus digembleng untuk langsung ngerjain yang deadline tuh memang nggak harus. Tapi saran aku kalau untuk hal tersebut mungkin Tiara bisa ngelakuin oke deh nggak apa-apa kita ngelakuin hal yang mungkin ya kurang penting dulu kemudian tetap harus dibatasi. Mau nggak mau ya, Tiara menurutku harus dibatasi. Oke deh, misal eh, biasanya kalau di aku sering lihat tuh orang kayak aku mending bersih-bersih kos ketimbang aku kerjaan skripsi gitu kan, kadang ada yang gitu. Makanya ya udah nggak apa-apa, it's okay. Tetap kok boleh mungkin bisa bersih-bersih kos dulu atau nata-nata meja dulu atau nata-nata lemari dulu. Tetap mau nggak mau mencoba untuk memaksakan diri setelah hal itu selesai atau mungkin setengahnya selesai, Tiara harus coba untuk mengerjakan yang lebih penting terlebih dahulu gitu sih Tiara. Jadi walaupun itu juga tadi ya berhubungan dengan kenyamanan, makanya kita juga harus atur dulu mana yang lebih bisa kita pegang dulu, mana yang lebih bisa kita reach out dulu. Nah, kemudian baru setelah itu kita juga tetap harus ngatur mana sih yang akan menjadi prioritas utama kita. Tapi percayalah, percaya nggak percaya setiap yang sudah menjadi prioritas kita, kalau itu sudah mendesak, kita pasti akan bisa melakukannya gitu ya. Jadi itu memang berhubungan dengan psikologis seseorang yang berdasarkan yang aku terima ya, sependek pengetahuanku memang seperti itu. Biasanya manusia itu akan lebih suka untuk mengerjakan hal yang bisa kita atau lebih gampang untuk kita reach out ketimbang untuk mengerjakan sesuatu yang memang harus deadline. Jadi itu harus tetap harus membatasi diri. Itu sih Tiara. Baik, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sudah dicukupkan ya Kak untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, untuk selanjutnya aku mau rangkum sedikit materi dari Kak Rafiq tadi. Untuk yang pertama, kenali prioritas untuk penting dan mendesak. Gunakan answer matrix untuk memilah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa ditunda atau didelegasikan. Nah, untuk yang kedua, gunakan teknik yang sesuai seperti Pomodoro, time blocking, dan to-do list untuk jadwal harian atau mingguan. Untuk yang ketiga, konsistensi adalah kunci. Bukan soal kerja keras, tapi disiplin menjalankan kebiasaan produktif secara rutin. Untuk yang terakhir, kenali dan atasi distraksi. Mulai dari media sosial, kebisingan, sampai multitasking, semua bisa dikendalikan dengan strategi yang tepat. Semoga tips-tips tadi juga bisa langsung dipraktekin di kalian di rumah ya. Semoga biar kita semua bebas dari drama deadline kita nih. Nah, terima kasih banyak juga kepada Kak Rafiq atas ilmu dan inspirasinya. Dan juga terima kasih buat teman-teman peserta yang udah aktif dari awal sampai akhir. Nah, saya Divey pamit undur diri. Sampai jumpa di selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan rangkaian acara. Oke, baik. Sebelumnya Kak Rofik jangan pergi-pergi dulu ya. Eh, aku sebagai MC izin mewakilkan seluruh panitia dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Eh, eh, untuk sebagai bentuk apresiasi, kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan secara simbolik. Untuk operator bisa, oke baik. Untuk sertifikasi sudah kami ini nanti
Kita akan ada sesi dokumentasi dulu sebentar. Sesi dokumentasi akan saya pandu dengan 3, 2, 1, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Rofik. Oke, sama-sama semuanya. Makasih ya Maria dan juga Dive dan juga Mas Mukti juga. Aku juga mau menyampaikan terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Semoga nanti bisa ketemu juga di lain kesempatan ya dari kelas kampus. Dan semoga acaranya juga bisa lancar. Oke, ini kayaknya Kak Rofiknya lagi ada masalah internet. Mungkin bisa aku lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk sesi ice breaking. Untuk games kita akan dipandu oleh Kak Ara. Kepada Kak Ara dipersilahkan. Terima kasih Kak Cecil. Halo semuanya, kira-kira masih pada semangat nggak nih? Kalau misalnya masih pada semangat, bisa tolong kasih reactionnya, atau udah pada mulai ngantuk? Nah, oke, tenang aja. Sekarang waktunya kita riset bareng-bareng lewat sesi ice breaking kita hari ini. Nah, tadi kan kita udah dengerin materi yang insightful banget nih dari Kak Rofik. Materinya bener-bener ngebuka wawasan kita untuk memanage waktu yang lebih baik dan tools-tools yang dibutuhin dalam memanage waktu. Nah, sebelum acaranya ditutup, kita refresh dulu biar makin nempel ilmu yang didapetin oleh teman-teman hari ini. Sebelumnya, kenalin aku Ara yang bakal mandu sesi ice breaking hari ini. Tapi sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman udah pernah main Kahoot belum? Kalau misalnya udah, boleh tolong kasih reactionnya ya. Nah, oke. Oke, udah pada pernah ya. Nah, tapi kalau untuk yang belum, itu nggak apa-apa, karena nanti itu gampang banget. Kalian tuh cuma jawab kuis, dan setiap pertanyaannya tuh bakal dapat poin. Untuk poin yang didapetin tuh biasanya dari kecepatan dan ketepatan teman-teman dalam menjawab soal. Nanti aku bakal Kahoot-nya di kolom komentar, jadi teman-teman bisa langsung akses aja. Sebentar ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke Kahoot-nya. Oke, aku tungguin ya. Nanti bakal ada soalnya tuh di waktu setiap soal tuh 10 detik. Untuk orang yang poinnya paling tinggi bakal dapat hadiah dari kita. Jadi teman-teman boleh join, siapa tahu teman-teman bakal menang di sesi ice breaking kita hari ini. Oke teman-teman yang belum join boleh join ya. Aku tunggu sekitar 2 menit. Jadi teman-teman yang belum join boleh tolong join dulu.
tunggu 1 menit lagi, nanti kita langsung mulai aja, oke? Bentar lagi ya, aku bakal langsung mulai kasusnya. Kayaknya kita mulai aja sekarang. Oke, teman-teman, langsung mulai ya. Nah, kira-kira ini jawabannya apa nih, teman-teman? Kalau menurut aku kayaknya yang merah deh. Teman-teman jangan percaya sama omongan aku kayaknya. Kita langsung next aja. Nah, oke, kita langsung next. Nah, untuk pertanyaan kedua itu ada apa fungsi tulis? Mau curhat gak sih? Oke, wah, keren nih. Ini siapa nih? Biar tugas menuliskan tugas biar terlihat sibuk. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Oke, kira-kira apa nih? Waktunya tinggal 3, 2, 1. Wih, ini ada yang jawab hidup jadi lebih teratur dan terarah siapa nih? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita next. Nah, tools apa yang dapat membantu mahasiswa? Kira tadi apa nih? Netflix kah? Atau Instagram? Ini ada yang jawab Instagram nih. Oke, lanjut ya. Wih, Kanike. Kita lanjut. Bagaimana cara menghadapi distraksi? Kerja sambil scroll TikTok nih, siapa tuh? Oke, kita lanjut lagi. Wih, Kanike nih. Keren. Ayo lanjut, yang lain siapa tahu bisa nyusul. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut lagi. Siapa nama pembicaranya? Siapa tadi nama pembicaranya? 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, ini nih. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Oke, benar semua ya ini. Kita lanjut next ya. Oke, kita next. Ayo yang lain siapa tahu mau nyusul Kanika nih. Posisi Kanika. Apa akibat dari sering multitasking? Tugas terasa lebih ringan. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, untuk soal terakhir, oke teman-teman, kita lihat nih siapa nih yang menang. Ih, posisi ketiga ada Kalian. Posisi kedua ada Kafika. Selamat ya. Wah, seru banget ya sesi exhibition kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya. Buat pemenang nanti boleh hubungin kami untuk klaim hadiahnya. Bentar. Nanti teman-teman boleh di SS dulu juga. Yang menang nanti bisa langsung klaim hadiahnya ke kami. Nah, untuk teman-teman yang belum menang, nggak apa-apa, karena kita yang penting udah seru-seruan bareng. Terima kasih banget atas antusiasnya dan udah ikut sesi ice breaking bareng aku. Aku bakal balikin ke EMC untuk sesi penutupan. Terima kasih semuanya. Untuk MC Baik, kita silakan. terima kasih Kara. Gimana teman-teman? Tadi ice breakingnya udah bikin nggak ngantuk lagi kan ya? Oke, ini sekarang kita bakal masuk ke sesi terakhir yang paling tunggu-tunggu pastinya. Itu sesi closing. Untuk sebelum closing kita akan ada sesi satu lagi, sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman kameranya bisa dibuka kembali untuk sekali lagi. Oke, udah pada buka kameranya belum ya nih? Oke, langsung aja aku eh, dokumentasinya aku mulai. Untuk operator bisa minta tolong untuk dokumentasinya. Dokumentasinya aku bakal aku pandu dalam 3, 2, 1, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya teman-teman kepada seluruh peserta, narasumber, moderator, dan panitia yang sudah mendukung kelancaran acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya kegiatan ya. Oh iya, eh, aku ingin izin mengingatkan untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan oleh panitia yang bertugas. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sini atau di kolom komentar. Aku izin menutup sesi kita pada hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Kak. Thank you guys semuanya. Terima kasih.
Nah, sudah Kak Mukti untuk